Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siak Sepekan kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah rangkuman informasi seputar perkembangan Kabupaten Siak yang terjadi selama satu pekan. Bersama saya Desi Ekawati, inilah Siak Sepekan selengkapnya. Saudara, mengawali Siak Sepekan kali ini sebanyak 286 santri mengikuti Pekan Olahraga Seni Antardinia Takmiliyah Porsadin keempat tingkat Provinsi Riau yang pusat penyelenggaraannya dilaksanakan di Kabupaten Siak. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Riau Haji Samsuar. Pekan Olahraga dan Seni Antardinia Takmiliyah Porsadin keempat tingkat Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah FKDT Riau di Kabupaten Siak dibuka langsung oleh Gubernur Riau Haji Samsuar di Gedung Maharatu Siak dengan melakukan penabuhan kompang. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Siak, Sekda Siak, anggota DPD Riau, DPRD Kabupaten Siak, dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah tingkat kabupaten dan kota seprovinsi Riau. Gubernur Riau Samsuar mengungkapkan bahwa Porsadin merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk menggali potensi santri, sehingga diharapkan melalui Porsadin dapat menjaring atlet yang ahli di bidangnya. Selain itu, Gubernur Riau juga menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan madrasah Dinia Takmiliyah Awaliyah yang ada di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2019 sebanyak 3.427 MDTA, dan pada tahun 2022 ini meningkat menjadi 3.845 MDTA. Pekan Olahraga dan Seni Antardiniah merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk menggali dan mengembangkan potensi para santri. Harapannya melalui Porsadin kita dapat meningkatkan prestasi olahraga, prestasi seni, dan sekaligus juga menjaring para bibit atlet olahragawan, olahragawati yang potensial, kemudian juga tentunya para pecinta seni sesuai dengan bidang yang telah diperlombakan, dan sekaligus memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor, juga tentunya untuk memperkuatkan ukhuwah Islamiyah dan juga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Ustadz Mukhlis selaku Ketua DBW FKDT Provinsi Riau mengatakan bahwa kegiatan Porsadin dilakukan setiap 2 tahun sekali dengan mengikut sertakan para santri dari berbagai kabupaten dan kota. Untuk tahun ini diselenggarakan di Kabupaten Siak dengan 16 cabang perlombaan seperti seni keagamaan, tahfiz Quran, murotal, kaligrafi, pidato bahasa Arab, dan pidato bahasa Indonesia. Pekan Olahraga dan Seni Antardinia Porsadin adalah salah satu program kegiatan dari Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah FKDT mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sampai ke tingkat nasional. Kegiatan ini rutin kita laksanakan 2 tahun sekali. FKDT sendiri adalah organisasinya yang merupakan tempat menaungi seluruh warga Dinia, guru-guru MDTA seprovinsi Riau berkumpul dengan satu tujuan, menjadikan Dinia yang unggul dan barokah. Diharapkan melalui kegiatan Porsadin dapat menciptakan peserta terbaik yang nantinya akan diikutsertakan pada Porsadin tingkat nasional. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, Saudara, saat menghadiri pembukaan Porsadin keempat tingkat Provinsi Riau, Bupati Siak Haji Alfedri berharap melalui kegiatan Porsadin dapat meningkatkan serta menambah motivasi bagi para santri, terkhusus untuk pendidikan agama yang ada di Kabupaten Siak. Saat menghadiri pembukaan Pekan Olahraga dan Seni Antardinia Takmiliyah Porsadin keempat tingkat Provinsi Riau, Bupati Siak Haji Alfedri mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Siak mengucapkan terima kasih kepada Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah FKDT karena telah mempercayai Kabupaten Siak menjadi tuan rumah penyelenggaraan Porsadin keempat tingkat Provinsi Riau. Untuk itu, melalui Porsadin dapat memotivasi untuk mengembangkan pendidikan keagamaan di Kabupaten Siak.
Selain itu, Bupati Siak juga mengungkapkan bahwa saat ini di Kabupaten Siak telah memiliki 46 pesantren dan 298 MDTA. Nah, kami atas nama pemerintah Kabupaten Siak pertama mengucapkan terima kasih kepada FKDT Provinsi Riau, Bapak Gubernur, Bapak Kakanwil Kementerian Agama yang telah menunjuk Siak sebagai tuan rumah. Kami kalau tunjuk tuan rumah ini kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan. Nah, sangat senang hati ya ditunjuk menjadi acara apapun. Nah, di samping juga kami tentu ingin mempromosikan juga Kabupaten Siak. Di Siak ada Istana Siak yang kita sebut juga Siak ini kota istana. Ini bekas kerajaan Melayu dulunya. Kalau menyebut Melayu identik dengan Islam. Ya, intinya silaturahmi dan mudah-mudahan nanti ada yang mewakili Riau ya. Dan semoga kontingen Riau nanti berprestasi di tingkat nasional. Amin. Nah, kemudian tentu kita harapkan ya bagi kami di Siak, FKDT di Siak, Bapak Akang Kemenak, kami juga Pemda Siak, para ustadz, insyaallah ini akan ya menjadikan menambah motivasi kami dalam rangka mengembangkan pendidikan Islam. Ya, di Kabupaten Siak dapat juga kami sampaikan di sini. Ya, kami informasikan juga kepada Bapak Gubernur bahwa semenjak Pak Gubernur ini menjadi Bupati Siak, saya wakil Bupati Siak 2011. Pendidikan keagamaan ini kalau pesantren di Siak ini baru 16 itu. Ada 4 kecamatan tak ada pesantren. Nah, kebijakan Pak Bupati saat itu seluruh kecamatan harus ada pesantren. Alhamdulillah sekarang pesantren sudah bertumbuh berkembang menjadi 46 pesantren. Jadi bertambah dalam lebih kurang ya 11 tahun bertambah 30 pesantren. Di antaranya ada 14 pesantren tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah juga sudah 3 tahun berdiri ya 2 tahun terakhir ya berdiri pesantren tahfiz hadis di tanah wakaf 4,5 hektar yang ada di Jalan Sabta Taruna. Nah, kemudian alhamdulillah juga MDTA di Kabupaten Siak ini ada 298, 1.700 guru, ada 21 murid MDTA se-Kabupaten Siak. Kepala Bidang Pendidikan Keagamaan Islam Kanwil Kementerian Agama Riau Edward Sumar mengatakan bahwa MDTA telah tumbuh dan berkembang di Provinsi Riau, meski masih terdapat beberapa yang harus diperbaiki seperti sarana dan prasarana serta guru. Yang pertama, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Provinsi Riau kendati pun sudah tumbuh berkembang bagaikan cendayaan tumbuh, namun masih tetap saja beberapa masalah yang membentang di hadapannya. Yang pertama, seyogianya guru berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu semuanya harus sarjana. Tetapi berdasarkan data yang ada di kita, guru-guru MDTA kita masih ada lebih kurang 45% yang belum sarjana. Jadi oleh karena itu Pak Gubernur, Pak Bupati, syarat menjadi guru ini memang sangat berat. Kalau syarat untuk menjadi politisi tidak perlu sarjana mungkin, tapi kalau untuk menjadi guru, walaupun itu guru MDTA, dia harus sarjana. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Guna menekan angka penyebaran, pengedaran, dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Siak, Bupati Siak Haji Alfedri menghadiri acara sosialisasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau prekursor P4GN yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kecamatan Dayun. Pemerintah daerah Kabupaten Siak melalui Kesbangpol terus menggalakkan sosialisasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika prekursor P4GN bagi kalangan pelajar di tingkat SMA maupun SMK se-Kabupaten Siak.
Kali ini giliran pelajar di SMK Negeri 1 Kecamatan Dayun yang menjadi tujuannya. Sosialisasi P4GN tersebut dengan mengusung tema peran serta pelajar dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Siak. Bupati Siak Alfedri mengingatkan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Kecamatan Dayun agar menjauhi penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkotika P4GN yang saat ini peredaran gelap narkotika menjadi ancaman nasional terutama terhadap kalangan pelajar. Selanjutnya, Alfedri juga mengharapkan kepada seluruh siswa-siswi sebagai generasi penerus bangsa agar jangan sesekali menyentuh apalagi memakai narkoba. Mari raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Seraya memberikan kuis berhadiah kepada siswa dan siswi yang diikuti antusias oleh para pelajar di SMK Negeri 1 Kecamatan Dayun. Tim Liputan mengabarkan. Sebagai langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perangkat kampung dari masing-masing kecamatan, yakni dari Kecamatan Dayun, Kecamatan Lubuk Dalam, dan Kecamatan Kerinci Kanan mengikuti kegiatan bimbingan teknis Smart Kampung. Pada kegiatan BIMTEK ini hadir juga Bupati serta Wakil Bupati Siak. Setelah Kecamatan Siak, Kecamatan Mempura, dan Kecamatan Bungaraya, bimbingan teknis Smart Kampung bagi perangkat kampung kembali digelar di Ruang Raja Indra Pahlawan Kantor Bupati Siak, diikuti 3 kecamatan, yakni Kecamatan Dayun, Lubuk Dalam, dan Kerinci Kanan. Kegiatan yang ditaja oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Dinas Kominfo Kabupaten Siak ini dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Siak, Asisten 3 Setda Siak, serta Sekretaris DPMK Kabupaten Siak. Dalam arahannya, Bupati Siak menyebutkan bahwa pelaksanaan BIMTEK Smart Kampung ini berkaitan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Siak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menggerakkan segala sesuatu secara bersama sehingga menghasilkan sebuah inovasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Ya tentu, Bapak Ibu sekalian, kita masalah pembekalan Smart Kampung ini memang terkait dengan visi-misi di RPJMD 2021-2026. Khususnya misi pertama, ya, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang melalui e-government. Nah, tata kelola pemerintahan baik kalau kita ini semua melaksanakan manajemen itu kan pengelolaan itu apa ya? Manajemen itu kalau bahasa sakainya how get something together with other people. Nah, terus sakai itu. Jadi mendapatkan sesuatu atau untuk mencapai tujuan dengan menggerakkan semua sumber daya ya, secara bersama-sama. Jadi saya lebih kepada terminologinya together with. Kalau Pak Wahab ini bahasa Inggris bagus, karena di pesantren harus bahasa Inggris. Ya, together with itu bersama-sama gitu, dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya apa? Ya basic M itu. Ini kan mungkin terakhir tambah ya, mulai material, method, mesin, money, itulah 6M. Nah, memang kalau terminologi lama disebut how get something through other people. Through itu melalui enggak orang lain, itu mungkin dengan tepat pada leadership. Leadership kan kemampuan untuk menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Jadi kalau sumber daya ini kita punya fasilitas, sarana semua, kalau ditata dan dikelola dengan baik, ya, nanti muncul pencerahannya. Bahwa pelayan itu akan baik, muncul inovasi-inovasi gitu. Ya, kita ini memang diberikan amanah, saya dan Pak Wakil tugasnya melayani. Sementara itu, Wakil Bupati Siak mengatakan bahwa Smart Kampung merupakan sebuah sarana yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah Bapak dan Ibu jangan berpikir bahwa Smart Kampung ini semata-mata IT, tidak. Semata-mata teknologi informasi komputer, tidak. Smart Kampung ini hanya sarana, smart cerdas itu sarana. Tujuannya apa? Nah, kalau Banyuwangi ini ada 7 Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama itu kita bicara pelayanan publik, itu pasti. Bagaimana Smart Kampung ini kita melayani publik itu tidak dengan cara yang biasa-biasa, yang dulu. Bagaimana ini bisa lebih cepat, tepat, hemat, efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.
Program Smart Kampung merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data pemerintahan kampung dan pelayanan administrasi masyarakat yang menjadi wewenang kampung, sehingga secara berkala pihak kampung dapat melaporkan kondisi perkembangan di setiap kampung. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, Saudara, Dekranasda Kabupaten Siak menggelar pelatihan membatik teknik ekoprint. Pelatihan ini bekerja sama dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak serta PT TGI RO 3. Sebanyak 15 orang peserta berasal dari 7 kecamatan memiliki rumah batik di Kabupaten Siak mengikuti kegiatan pelatihan membatik teknik ekoprint. Teknik ekoprint adalah sebuah teknik cetak dengan pewarnaan kain alami yang cukup sederhana dan berbasis tumbuh-tumbuhan, namun dapat menghasilkan motif yang unik dan otentik. Menurut Ketua Dekranasda Kabupaten Siak, Hajah Rasida Alfedri, sebelumnya telah dilakukan pelatihan batik tulis, dan pada hari ini dilakukan pelatihan membatik dengan teknik ekoprint. Ketua Dekranasda juga menyampaikan bahwa hingga saat ini batik Siak semakin banyak digemari oleh masyarakat, dan tidak hanya dari masyarakat Siak, melainkan juga hingga masyarakat luar dari Kabupaten Siak. Diharapkan tentunya semakin banyak peminat batik Siak akan berdampak pada peningkatan perekonomian, terutama bagi pelaku UMKM serta pengrajin kain batik. Alhamdulillah batik tulis yang kita laksanakan pelatihannya pada bulan Maret kemarin sampai sekarang, alhamdulillah tetap berjalan dengan lancar. Ya. Kemudian anak-anak kita juga alhamdulillah produksi batik tulisnya juga sudah mulai banyak, dan pada waktu itu promosi pertama Pak memang dipakai oleh saya dan Bapak Bupati. Dikatakan Bupati Siak Alfedri pada saat membuka kegiatan pelatihan membatik teknik ekoprint mengatakan Bupati Siak memberikan apresiasi kepada PT TGI RO 3 Pekanbaru yang telah mensupport kegiatan tersebut. Kegiatan ini diharapkan bisa sejalan dengan program pemerintah daerah, yakni pemberdayaan ekonomi kreatif. Kami mengapresiasi. Terima kasih kepada PGI. Pak Toto ini dulu sering lupa 2020 juga betul ya. Ini mungkin baru ketemu lagi di Dekranasda ini, dan banyak dukungan yang diberikan oleh TGI. Kalau dulu 2020 banyak juga ya, bantuan CSR. Alhamdulillah di tahun ini untuk Dekranasda ada 2 kegiatan CSR. Ketemu tangan juga Pak TGI kegiatan ini, dan tentu ini produktif dan menghasilkan dan tentu meningkatkan income dan perekonomian para pengrajin pelaku ekraf yang ada di Kabupaten Siak. Selain itu dikatakan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Amin Budiadi, teknik ekoprint merupakan teknik yang ramah terhadap lingkungan sehingga sejalan dengan Kabupaten Siak Hijau. Bapak Ibu yang berbahagia, ekoprint, mungkin ada sebagian yang masih bertanya, apa sih ekoprint itu ya? Ekoprint itu adalah teknik cetak dan mewarnai berbahan alami berbasis tumbuh-tumbuhan. Bisa daun, bisa bunga, bisa kulitnya, akarnya dan sebagainya. Ya, dan medianya pun tidak hanya kain, tapi bisa juga kulit, kanvas itu ada contohnya ya. Ada kulit itu tas, ada kanvas sepatu, juga ada keramik, mug ya, gelas dan sebagainya. Hal senada juga diungkapkan oleh manajer PT TGI RO 3 Pekanbaru bahwa teknik ekoprint merupakan program berkelanjutan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan hasil luar biasa sehingga memunculkan motif-motif baru pada kain batik. Pelatihan ekoprint ini merupakan program berkelanjutan. Kita harapkan ini program berkelanjutan dan bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Tidak hanya sekedar tadi sampaikan seremoni, tetapi manfaatnya kita bisa rasakan. Tadi saya juga sangat senang sekali saya mendengarkan bahwa ternyata sudah ada hasilnya yang kami waktu itu kita mengundang kemungkinan lebih dari 15 dan tadi sampaikan sudah ada hasilnya, itu luar biasa dan kami sangat merasa bangga bahwa apa yang kita lakukan ini berguna sekali untuk masyarakat.
Tim Liputan mengabarkan. Anda masih menyaksikan Siak Sepekan. Saudara Bupati Siak Haji Alfedri melantik secara resmi sekaligus mengukuhkan pejabat tinggi Pratama dan pejabat administrasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Berlokasi di pelataran lantai 2 Komplek Perkantoran Bupati Siak, Haji Alfedri melantik sekaligus mengukuhkan pejabat tinggi Pratama dan pejabat administrasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan kepada 132 orang pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak, meliputi 10 orang pejabat untuk jabatan eselon 2B, 30 orang jabatan eselon 3A, 29 orang jabatan eselon 3B, 43 orang jabatan eselon 4A, 15 orang jabatan eselon 4B, serta pelantikan 10 orang camat dan 5 orang lurah se-Kabupaten Siak. Prosesi pelantikan berlangsung hikmat dan disaksikan oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman, para asisten dan kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Bupati Siak Haji Alfedri menyebutkan pelantikan sebagai bentuk penyegaran birokrasi serta promosi jabatan dan keberlanjutan serta kesinambungan setiap upaya optimalisasi kinerja dalam sistem birokrasi. Ditambahkan, sejumlah posisi jabatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak saat ini tengah mengalami kekosongan pejabat definitif, baik dikarenakan pejabat sebelumnya memasuki purna bakti, pindah tugas, maupun telah meninggal dunia. Dan tentulah pengukuhan ini, pelantikan yang kita lakukan ini ada sifatnya penyegaran, ada sifatnya promosi, ini hal yang biasa bagi birokrat, birokrasi ini hal biasa. Mau ditempatkan manapun siap, karena kita sudah buat pernyataan. Jadi PNS dulu siap ditempatkan dimanapun, bahkan di Indonesia. Apalagi nanti dalam Kabupaten Siak, ya ada sifatnya barangkali nanti ini dalam rangka provokatif maupun juga dalam rangka provokatif. Haji Alfedri Bupati Siak memberikan ucapan tahniah dan selamat bertugas mengemban amanah di tempat yang baru. Diharapkan para pejabat yang telah dilantik dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya, terkhusus dalam membantu pimpinan daerah mewujudkan pelayanan publik terbaik sesuai visi pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Siak 2021-2026. Tim Liputan mengabarkan. Selanjutnya pada pelantikan pejabat tinggi Pratama dan pejabat administrasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak, Bupati Siak Haji Alfedri berharap kepada pejabat yang telah dilantik agar dapat menjalankan tugas dan fungsi manajemen dalam berorganisasi secara baik, serta menciptakan suasana kerja yang harmonis dan komunikatif. Mengucapkan selamat dan tahniah kepada saudara-saudara, Bapak Ibu, yang sudah dilakukan dengan harapan tentu bisa melaksanakan amanah yang dipercayakan dengan baik. Masyarakat mempercayakan amanah kepada kami bersama Pak Wakil Bupati untuk mencapai visi-misi yang sudah ditetapkan melalui RPJMD, baik dari sisi pelayanan yang terbaik, kemudian juga dari sisi dengan kualitas SDM, pembangunan ekonomi, pengembangan pariwisata, budaya Melayu, yang tentu sudah tertuang di dalam visi yang ditetapkan dalam RPJMD, terwujudnya Kabupaten Siak yang amanah, sejahtera dan lestari dalam lingkungan masyarakat agamis dan berbudaya Melayu. Saya rasa hari ini juga OPD ini banyak juga sangat terkait dengan pencapaian misi, baik mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui government, maupun juga mewujudkan kualitas SDM yang unggul, siap, cerdas dan agamis. Begitu juga dalam mewujudkan kembalian ekonomi kerakyatan di sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, pariwisata, ekraf dan sektor publik lain, dan juga dalam mewujudkan infrastruktur yang inklusif serta kemajuan budaya Melayu dan pembangunan kota. Jadi ini OPD-nya hari ini banyak terlibat dalam pencapaian target visi misi. Oleh sebab itu tentu pelajari dan pahami tugas pokok dan fungsi yang sudah dipercayakan dengan baik melalui lembaga aturan
aturan banyak berubah, ada undang-undang cipta kerja undang-undang 11 dengan kemudian berbagai peraturan pemerintah ini cepat dikuasai dan dipelajari. Dan kalau ada terobosan-terobosan hal baru harus kita laksanakan, kita buat dengan teknis, program perilaku dan segala. Saudara, Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak menggelar seminar berwakaf bagi mahasiswa. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kami dari JND. Jangan lupa saksikan Siak Televisi di satelit Telkom 4. Siak TV, mantul! Bu, ya Pak. tolong belikan beras merek ini apa Bu? Jangan merek ini lah Pak, ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal, viralkan ini. Apa benar Ustadz tidak boleh kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam, masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax. Kami MTJ Entertainment. Jangan lupa saksikan Siak TV di satelit Telkom 4. Siak TV, bijakan negeri. Terima kasih Anda masih menyaksikan Siak Sepekan. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Siak bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau mengadakan secara resmi kegiatan kampus berwakaf, di mana kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Siak Haji Alfedri dan Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau. Seminar ini mengedukasi mahasiswa tentang pentingnya berwakaf serta manfaat berwakaf. Pelaksanaan seminar kampus berwakaf mengusung tema Gerakan Wakaf 1000 Sehari bagi Generasi Muda Milenial di Kabupaten Siak dibuka secara langsung oleh Bupati Siak Haji Alfedri. Dalam kesempatan ini hadir pula Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau Haji Abdul Rashid Suharto, Komisioner Basnas Kabupaten Siak, Kepala Kantor Kementerian Agama, mahasiswa dari perguruan tinggi baik di Kecamatan Siak maupun Kecamatan Mempura. Kegiatan seminar kampus berwakaf bagi mahasiswa merupakan upaya dari Badan Wakaf Indonesia untuk memberikan bekal kepada mahasiswa dan juga lembaga pendidikan tinggi yang ada di Kabupaten Siak dengan tujuan memberikan edukasi bagi mahasiswa tentang wakaf yang merupakan ajaran syariat agama Islam sehingga dapat menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi dan pengetahuan terkait dengan wakaf sehingga bisa disebarluaskan kepada mahasiswa lainnya. Menurut Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau Haji Abdul Rashid Suharto, saat ini masih banyak yang belum mengenal tentang wakaf dan bagaimana sistem pengurusannya sehingga perlu sekali diadakan kegiatan seminar. Jadi kalau kita bicara tentang kampus berwakaf, ini BWI. Kalau kita sebut BWI, berarti BWI pusat. BWI telah membuat program namanya Universitas Wakaf. Universitas Wakaf ini ada 40 universitas di Indonesia. Sayangnya di Riau satu pun tidak ada. Yaitu universitas yang bersama-sama dengan BWI melakukan gerakan wakaf. Yang pertama gerakan literasi wakaf, di mana universitas mengambil peran yang penting di dalam mensosialisasikan dan membangun literasi wakaf. Hal senada juga diungkapkan oleh Bupati Siak Haji Alfedri.
Berbagai upaya dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Siak, salah satunya melalui kegiatan berwakaf dengan memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mengembangkan wakaf yang ada di Kabupaten Siak, serta melakukan pemetaan tanah wakaf bersama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Siak. Alhamdulillah itu kita bisa berakhir dan mudah-mudahan banyak hal yang dibincangkan hari ini termasuk memberikan motivasi bagi para mahasiswa untuk menambah komitmen kita bagaimana untuk mengembangkan wakaf di Kabupaten Siak. Ya, saya ingin sampaikan di forum ini juga, ya, keberadaan Indonesia ini memang seperti disampaikan Pak Ustaz Rasid, sudah banyak hal juga kita lakukan, tetapi kita merasakan masih banyak yang belum kita laksanakan, kita wujudkan. Kalau konsolidasi sudah ada bagus. Ya, kita di BWI Siak pertama dulu memang sosialisasi ke seluruh kecamatan, melibatkan perangkat kecamatan, kampung, ya seluruh stakeholder keagamaan dari Pak Tua, termasuk ustaz-ustaz, termasuk nazir. Kita sudah sosialisasi kepada beri potensial. Nah kemudian merestrukturisasi nazir yang kita lakukan. Dulu kan banyak nazir pengembangan, ya. Nah kemudian ini kan kadang tak terurus dan banyak nazir tak ada lagi. Namanya ada yang meninggal tapi masih dia. Nah maka kemarin banyak kita sesuaikan dari nazir orang menjadi nazir organisasi, dibuat nazir desa. Desa itu lebih, ya, nazir desa. Nah kemudian ada nazir hukum, yang terlanjut nazir hukum kan itu namanya adalah yayasan-yayasan dan lain. Nah kemudian itu kita juga akan mengupayakan untuk sertifikasi dari 600 aset wakaf, tanah wakaf khususnya. Nah sampai hari ini sudah sekitar 170-an, ya 171 sudah disertifikat dan sedang berproses 29. Nah dulu awalnya begitu dari itu saya anggaran dari Kementerian Agama, memang dari Kementerian Agama dulu itu dari juga. Nah alhamdulillah sebetulnya sepiring bagus, ada MOU dan antara BWI dengan Kakak Kemenang, antara BWI dengan Kepala BPN. Kita ada MOU dengan Kepala BPN, siap membantu persoalan administrasi. Dalam pertemuan kali ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pengumpulan zakat kepada salah satu perwakilan perguruan tinggi, serta juga penyerahan plakat sebagai tanda kenang-kenangan. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, mendekati Rapat Kerja Nasional JKPI Jaringan Kota Pusaka Indonesia ke-9 yang akan dipusatkan di Palembang, Sumatera Selatan, pemerintah daerah Kabupaten Siak melakukan berbagai langkah persiapan, diantaranya menggelar rapat persiapan keberangkatan kegiatan JKPI tahun 2022. 2 hingga 5 November mendatang, sebanyak 42 kabupaten kota akan hadir di Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia ke-9 tahun 2022 yang jatuh di Kota Palembang. Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI merupakan sebuah jaringan antar kota di Indonesia yang saat ini Jaringan Kota Pusaka Indonesia beranggotakan 42 kota di Indonesia. Jaringan ini didirikan dengan tujuan menjaga kelestarian benda cagar budaya atau BCB peninggalan sejarah di Indonesia. Kabupaten Siak sendiri menggelar rapat persiapan ekspos pelaksanaan kegiatan JKPI di Kota Palembang untuk membagi tugas dan kerja di bidang atau seksi masing-masing. Keberangkatan kontingen asal Kabupaten Siak sudah dipastikan menuju Kota Palembang menggunakan transportasi darat berupa bus dan beberapa mobil pribadi. Pada Rapat Kerja Nasional JKPI di Kota Palembang mendatang, pemerintah Kabupaten Siak akan memberikan penampilan tari asal Siak yang akan dibawakan oleh Sanggar Tasik Seminai dan Sanggar Mahligai. Alfedri berharap pada Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia di Kota Palembang ini, Kabupaten Siak mampu menunjukkan kekayaan budaya dan kearifan lokalnya.
Nampaknya itu kan tidak promosi secara siap, kemudian siap apa yang bisa dia buat. Itulah nanti kita bawa evaluasikan tidak sistemnya apa? Ya mana disapir. Ini durasi waktu apa nih? Nanti masuk. Itu kan masuk ke sekolah. Amal berapa? Durasi apa? Bukan waktu harus kita biasa mungkin 20 menit, setengah jam, bukan apa nih? Nah, perlu jangan masalah sampai jangan dijelaskan. Siak ini mau dijelaskan dulu. Secara siak ini, Raja Melayu siak ini seperti apa? Hubungan sampai mana juga? Terus apa yang dijelaskan dulu? Apa kan? Kalau dijelaskan sampai dulu, itu salah satu poin kita kan dulu. Siaknya juga ya, promosi wisata. Nah, satu lagi, ini ada di stadion itu kalau untuk dibawa promosi wisata. Ya, apa nih? Kami boleh bawa. Kita sekarang promosi wisata juga, promosi perkumpulan kita, PSP juga bahannya. Bukan hanya kita nak pemegang kuih apa, satu itu tidak bawa tidak. Kalau TV kita kalau kan tak boleh masuk kita dah, tapi mungkin orang akan kasih. Ya, apa ada di pariwisata? Oh, guys, lo cek ya di Dapurna, di PSP berapa ada promosi perkumpulan? Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, saudara, akibat tingginya intensitas curah hujan dan juga air pasang merendam sejumlah pemukiman warga yang berada di Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit. Bupati Siak hadir meninjau secara langsung lokasi banjir dan juga menyerahkan bantuan kepada warga. Curah hujan bersamaan dengan air pasang mengakibatkan sejumlah rumah warga di Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit mengalami kebanjiran. Banjir yang terjadi selama 1 pekan ini menjadi banjir terparah dibandingkan tahun lalu hingga memasuki ke rumah-rumah warga. Dalam hal ini, Bupati Siak Alfedri bersama sejumlah pimpinan OPD terkait turut meninjau langsung ke pemukiman rumah warga yang terkena banjir di Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit. Sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan makanan seperti beras, telur, makanan siap saji, lauk pauk, serta makanan anak-anak. Selain meninjau ke lokasi banjir, Bupati Siak Alfedri bersama rombongan langsung menuju ke Kampung Kayuara Permai untuk menemui warga yang terkena musibah kebakaran rumah, serta menyerahkan sejumlah bantuan. 1, 2. Izin Pak Kadis. Harus kasih pakaian, tak ada pakaian kecuali tahu kalau dia kain sarung, baju. Itu yang beban musibah ini. Dan sabar Pak ya. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak Wan Idris menyebutkan sejumlah bantuan sembako dan bantuan sandang dari pemerintah Kabupaten Siak ini diberikan untuk meringankan beban korban yang rumahnya kebanjiran di Kampung Mengkapan, serta penyerahan bantuan ke salah satu warga yang rumahnya kebakaran di Kampung Kayuara Permai. Terkait dengan musibah banjir yang di Mengkapan, jadi Pak Bupati beserta tim, termasuk juga Dinas Sosial, Basnas, BPD, ini menyalurkan bantuan sembako maupun sandang bagi terkena musibah seperti di Mengkapan itu 147 kakak. Jadi dari beberapa titik yang terkena musibah banjir. Selanjutnya yang di Sungai Kayuara, di Sungai Apit ini, maka Sungai Apit ini ada musibah yang dialami Pak Nasir, Pak Zainal, yaitu musibah kebakaran rumah. Ya, tentunya bukan ini yang kita harapkan, tapi Allah yang berkehendak. Jadi inilah bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Siak melalui Pak Bupati.
itu ada peralatan ada peralatan sandang, ada kasur, ada sembako juga, gula, sarden dan lain sebagainya. Ini untuk meringankan beban dari Pak Zainal yang terkena musibah. Jadi kami dari Dinas Sosial sebagaimana yang diprogramkan oleh pemerintah Malaysia terkait dengan pemberian bantuan sosial bagi yang terkena musibah yang merupakan ini standar penerimaan minimal bidang sosial yang ada 5 standar penerimaan SPM itu. Jadi salah satunya adalah korban bencana. Ini yang kita salurkan kepada Pak Zainal untuk dapat menerima bantuan dari pemerintah. Jadi intinya dapat menerima beban dari Pak Zainal sendiri. Jadi tentunya kami berharap Pak Zainal bersabar terkait musibah ini. Dan kita berdoa supaya diberi kekuatan ketabahan dalam menjalani musibah ini. Tim Liputan mengabarkan. Selanjutnya, Saudara, secara terbatas, Bupati Siak Haji Alfedri memimpin rapat ekspos penerapan aplikasi yang akan diterapkan oleh OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Ekspos ini diawali dengan pemaparan aplikasi Sri Kandi atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan terintegrasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak. Aplikasi Sri Kandi telah memiliki regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2022 dan telah digunakan oleh 700 pengguna yang tersebar dalam admin Kabupaten Siak, Arsiparis, admin OPD, pencatat surat utama, dan user. Sri Kandi ini dapat digunakan untuk perihal surat menyurat kedinasan dan tanggal surat pun merupakan real time sesuai dengan tanggal surat dibuat. Dalam arahannya, Bupati Siak menyampaikan sebuah pencapaian yang bagus dalam bidang kearsipan dan penerapan surat elektronik kedinasan yang direncanakan akan di-launching pada minggu depan dan menggesa sosialisasi pemakaian Sri Kandi di tiap OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak dan memulai penggunaan surat elektronik ini yang juga ditandatangani secara elektronik. Dinas Perpustakaan dan Arsip yang telah memaparkan terkait dengan aplikasi Sri Kandi yang tentunya terkait dengan tanda tangan elektronik yang sudah kita berkomitmen untuk melaksanakan tanda tangan elektronik ini yang mungkin beberapa bulan lalu lah, mungkin boleh dikatakan awal tahun 2022. Nah, ini ada kemajuan ya, saya sudah bisa mulai tanda tangan elektronik pertama. Mungkin tepuk tangan lah buat ada kado Pak Kadis baru namanya. Nah, jadi begini, pertama yang disampaikan oleh Pak Kadis Arsip dan Perpustakaan tadi, launching. Ini launching ini siapa yang mau launching? Nah, maka dari pusat tanggal 25. Nah, kalau saya tak bisa tanggal 25. Kalau tanggal 25, kalau harus tanggal 25, Pak Babu. Nah, tapi kalau bisa tanggal 26, salah saya ada. Nah, coba dikomunikasikan. Kalau memang nanti tidak bisa, ya udah, Pak Babu lah, kita launching tanggal 25. Nah, kemudian kan ini artinya semenjak di launching, ini betul-betul harus digunakan secara maksimal oleh seluruh OPD di lingkungan pemerintah Siak. Jadi kalau ada kendala-kendala tadi, supaya ini diperbaiki, disempurnakan menjelang nanti di launching. Ini kan hari Rabu, bisa Kamis, Jumat, sama Senin. Nah, tolong diperbaiki. Nah, kemudian dia disosialisasikan, ya, disosialisasikan seluruh kepala dinas. Nanti silakan lagi cari waktu, apakah besok, ya, kumpul dinas, dijelaskan. Supaya dinas itu paham semuanya. Kita bisa kita tunggu. Nanti kan waktu launching diundang seluruh dinas semuanya buka. Semuanya sudah bisa jalan. Nah, supaya bisa lebih efektif dalam pelaksanaannya. Bupati menegaskan semua yang terkait dalam kedinasan untuk dapat menggunakan dan memiliki akun Sri Kandi, dimulai tahap pertama dari pimpinan dan sekretaris OPD. Sedangkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Siak mengekspos tentang penggunaan aplikasi Smart Kampung.
Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, Saudara, guna mendukung aplikasi sistem, pemerintah daerah Kabupaten Siak melaksanakan sosialisasi penerapan aplikasi sistem kearsipan dinamis terintegrasi Srikandi yang berlangsung di ruang rapat Raja Indra Pahlawan, kantor Bupati Siak. Berlangsung di ruang rapat Raja Indra Pahlawan, Bupati Siak Alfedri menghadiri sosialisasi aplikasi sistem kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi. Audiens pada sosialisasi aplikasi Srikandi ini merupakan para pimpinan OPD, para kepala bagian sekretariat daerah Kabupaten Siak, dan camat. Hingga saat ini, akun Srikandi yang bisa diakses di website srikandi.arsip.go.id saat ini telah terdaftar 700 akun pengguna di seluruh Kabupaten Siak. Alfedri menegaskan kepada pimpinan OPD dan camat untuk mempersiapkan launching aplikasi Srikandi, baik dari kesiapan teknis maupun kesiapan SDM. Nah, makanya ini dah disiapkan penyesuaian oleh Kominfo. Nah, kita ingin launching. Tadinya Pak Kades sudah menghubungi Arsip Nasional ya, bersama Andri ya, Arsip Nasional. Nah, launching tanggal 25. Tapi tadi saya sudah minta ini ditunda ke tanggal 26. Kita 26 sudah meluncing Srikandi ini. Nah, sehingga mulai itu semua nanti surat menyurat yang memang harus dibuat melalui aplikasi Srikandi ini ya tidak boleh lagi secara seperti biasa. Nah, yang mungkin yang harus seperti biasa nih, kalau perda ya masih yang seperti biasa, perda, perbub, SK Bupati sampai instruksi Bupati itu nanti masih proses biasa. Jadi belum kita gunakan Srikandi gitu. Jadi untuk tahap awal nih yang nanti melalui Srikandi adalah surat biasa dan surat edaran. Nah, ini nanti akan digunakan melalui Srikandi. Nah, makanya kepada seluruh kepala dinas, ya ini sudah harus mempersiapkan terutama SDM-nya. Sebetulnya SDM sudah dilatih oleh Kominfo ini bersama Dinas Arsip dan Perpustakaan, sudah dilatih tahun 2021, sudah dilatih 2022, dan 2 kali dilatih. Maka nanti saya minta ke Pak Kades Arsip ini menjelaskan siapa yang peserta sudah dilatih. Dan diketahui, sistem kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi akan dilaunching pada tanggal 26. Dan diketahui, sistem kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi akan dilaunching pada tanggal 26 Oktober mendatang. Tim Liputan mengabarkan. Kami masih akan hadirkan sejumlah rangkuman informasi penting lainnya dalam Siak Sepekan. Tetaplah bersama kami. Masa kecil penuh cerita, keceriaan yang ada hanya gelak dan tawa. Kadang diselingi tangis dan teriakan. Masa kecil menjadi satu kenangan indah, cerita yang tak pernah habis dimakan usia. Dunia Anak, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Senin, Rabu, Jumat dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Siak TV. Menyajikan inspirasi, informasi, dan tips kesehatan. Bersama narasumber terpercaya, tenaga kesehatan profesional. Tidak bergejala. Siapa tahu yang sedang di sebelah kita sedang terkena COVID, tapi dia tidak bergejala. Dia bisa Fasilitas kesehatan. Kami hadirkan Siak Sehat setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Barat dan setiap hari Sabtu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Siak TV. Bijakkan Negeri.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Siak Sepekan. Saudara pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak yang akan memasuki masa pensiun mengikuti kegiatan sosialisasi persiapan masa pensiun produktif untuk ASN yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Siak. Kegiatan ini sendiri dibuka secara langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Haji Jamaluddin. Sosialisasi persiapan masa pensiun produktif untuk pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak ini ditaja oleh Bank Syariah Indonesia. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Siak Jamaluddin. Menurut pimpinan BSI Cabang Siak Yuyun Sundari, Bank Syariah Indonesia siap mensupport bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun yang akan berwirausaha. Bantuan ini akan diberikan dalam bentuk pembiayaan atau modal untuk usaha, serta BSI juga sebagai bank penampung bagi gaji pensiunan. Masa pensiun bukanlah berarti sudah tidak bisa melakukan banyak hal. Justru masa pensiun memiliki keberkahan tersendiri. Waktu untuk melakukan sebagai kegiatan terbuka luas. Mana salah satunya manajemen diri yang dapat menjadikan masa pensiun menjadi lebih produktif dan lebih bermanfaat. Dan alhamdulillah masa pensiun itu merupakan fase kehidupan kita memiliki kisah masing-masing. Hendaknya kita bijak memanfaatkan waktu luang yang ada dengan kreativitas positif, jalani masa pensiun dengan penuh makna agar hidup bisa lebih berkah. Kami dari Bank Syariah Indonesia siap mensupport bapak-bapak dan ibu-ibu nantinya jika ingin memiliki usaha di masa pensiun atau mungkin yang saat ini sudah memiliki aset ya berupa kebun, nah itu kami bisa memberikan bantuan. Saat membuka sosialisasi, Asisten Administrasi Umum Setda Siak Jamaluddin mengungkapkan dengan adanya kerjasama dengan BSI, tentunya merupakan kerjasama yang baik sehingga nantinya para PNS akan memasuki masa pensiun agar tetap semangat dan dapat membuka peluang usaha. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Bank Syariah Indonesia, Ibu Yuyun, yang telah menajal, yang telah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Siak, khususnya Badan Kepegawaian Sumber Daya Aparatur Kabupaten Siak, untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Untuk kita ketahui, biasanya atau 5 tahun yang lalu, seingat kami juga Pemda Kabupaten Siak melalui BKPSDM juga melaksanakan sosialisasi kepada Bapak dan Ibu para pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun. Kemudian waktu itu juga kita berikan uang sagu hati. Biasanya dulu pernah kita berikan 10 juta setiap orang. Namun berdasarkan pemeriksaan keuangan oleh BPK, Badan Keuangan, itu Badan Pengawasan Keuangan Perwakilan Riau, itu ada temuan pemerintah daerah tidak boleh lagi memberikan sagu hati dan melaksanakan kegiatan yang sosialisasi persiapan pensiun yang menganggarkan dana dari APBD. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Pekan Olahraga dan Seni Persatuan Guru Republik Indonesia tingkat Kabupaten Siak secara resmi dibuka penyelenggaraannya oleh Bupati Siak Haji Alfedri. Beliau berharap melalui kegiatan Porseni PGRI dapat menumbuh kembangkan jiwa sportivitas dan juga solidaritas, membangun pendidikan yang berkarakter, bermartabat khususnya di Kabupaten Siak. Upacara pembukaan Pekan Olahraga dan Seni Persatuan Guru Republik Indonesia tingkat Kabupaten Siak ini dipusatkan di lapangan Tugu Siak. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak Haji Alfedri bertindak selaku inspektur upacara dan turut hadir Ketua PGRI Provinsi Riau Muhammad Syafi'i, pimpinan DPRD Kabupaten Siak, Sekda Siak, dan sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak, serta peserta Porseni PGRI dari masing-masing kecamatan se-Kabupaten Siak. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Siak Haji Alfedri. Dalam sambutannya, Bupati Siak menyampaikan bahwa dengan adanya Porseni dapat menciptakan solidaritas antar guru guna membangun pendidikan yang berkarakter dan bermartabat di Kabupaten Siak sesuai dengan tema yang diusung pada Porseni tahun ini.
Selain itu, melalui kegiatan Porseni dapat terpilih atlet-atlet berprestasi dan handal untuk dapat mengikuti Porseni tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Bengkalis mendatang. Harapan kami tentunya tahun ini seluruh kontingen dari kecamatan untuk mengikuti pertandingan, perlombaan di cabang olahraga dan juga di seni dengan baik sesuai dengan cabang-cabang sudah dibacakan oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan tadi selaku Wakil Ketua PGRI dan juga Ketua Panitia. Junjung sportivitas, bangun soliditas. Sesuai dengan tema tahun ini adalah menumbuh kembangkan solidaritas dan soliditas dalam rangka membangun pendidikan yang berkarakter dan bermartabat. Nah, tentu harapannya dengan Pekan Olahraga dan Seni ini kami harapkan kepada seluruh Bapak Ibu yang mengikuti Porseni ini, termasuk tolong sampai kepada seluruh guru-guru anggota PGRI se-Kabupaten Siak, senantiasa berolahraga, mau goes, mau senam, ya, mau olahraga apapun di kampung-kampung, mau main voli, main bola kaki, tetap olahraga, jaga kebugaran, jaga kesehatan. Pada ajang Porseni PGRI tingkat Kabupaten Siak ini, anak-anak sekolah dari SD Negeri 1 Mempura dan SD Negeri 2 Kampung Dalam, serta SD Negeri 17 Kecamatan Tualang menampilkan senam profil Pancasila. Menurut Ketua PGRI Provinsi Riau Muhammad Syafi'i, Porseni ini menjadi wadah untuk menggali potensi dan prestasi bagi komunitas guru di Provinsi Riau dan Kabupaten Siak. Alhamdulillah pada tahun ini PGRI berusia insya Allah nanti di November ke-77. Jadi seperti biasa untuk memperkuat silaturahmi, solidaritas dan soliditas PGRI kita buat beberapa agenda termasuk Porseni yang tiap tahun kita laksanakan, dan kita apresiasi untuk Kabupaten Siak yang memaksimalkan kegiatan ini. Semoga menjadi wadah prestasi dan juga wadah kegiatan-kegiatan membangun ya komunitas guru yang lebih baik ke depannya. Diharapkan melalui Porseni PGRI dapat menumbuh kembangkan jiwa sportivitas dan solidaritas guna membangun pendidikan berkarakter dan bermartabat di Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, Saudara, sebanyak 1.119 orang peserta dari masing-masing kontingen PGRI dari kecamatan se-Kabupaten Siak mengikuti kegiatan Pekan Olahraga dan Seni tingkat Kabupaten Siak yang penyelenggaraannya dilaksanakan mulai dari tanggal 20 hingga 23 Oktober 2022. Inilah kontingen PGRI dari masing-masing kecamatan se-Kabupaten Siak pada ajang Pekan Olahraga dan Seni Persatuan Guru Republik Indonesia tingkat Kabupaten Siak. Dengan memakai kostum olahraga, para peserta ini sangat bersemangat untuk mengikuti berbagai pertandingan. Sebanyak 1.119 orang peserta dari masing-masing utusan PGRI Kecamatan se-Kabupaten Siak ini nantinya akan mengikuti berbagai cabang perlombaan seperti bulu tangkis, bola voli, tenis meja, sepak takraw, bakia, gasing, lagu solo, dan MTQ. Hal ini yang disampaikan oleh Ketua Penyelenggara Porseni PGRI tingkat Kabupaten Siak Mahadar. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni PGRI tingkat Kabupaten Siak tahun 2022 sebagai berikut. Peserta pada Pekan Olahraga dan Seni PGRI tingkat Kabupaten Siak tahun 2022 ini berasal dari utusan masing-masing kecamatan dengan rincian sebagai berikut. Kecamatan Siak, jumlah peserta ofisial dan penggembira 85 orang. Kecamatan Mempura 82 orang. Bunga Raya 112 orang. Sabaau 70 orang. Sungai Apit 70 orang. Pusako 70 orang. Dayun 110 orang. Koto Gasip 70 orang. Lubuk Dalam 74 orang. Kerinci Kanan 60 orang. Sungai Mandau 36 orang. Tualang 120 orang. Minas
50 orang, Kandis 110 orang. Total keseluruhannya berjumlah 1.119 orang. Cabang olahraga dan seni yang diperlombakan pada Proseni PGRI tahun 2022 ini sebagai berikut. Cabang olahraga bulu tangkis, bola voli, tenis meja, sepak takraw, enggrang, bakia, gasing. Cabang seni lagu solo, MTQ. Kegiatan Porseni PGRI tingkat Kabupaten Siak ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2022. Kegiatan Porseni PGRI tingkat Kabupaten Siak ini dilaksanakan di Kota Siak, Seri Indrapura. Porseni PGRI Kabupaten Siak tahun 2022 mengusung tema menumbuh kembangkan jiwa sportivitas dan solidaritas guna membangun pendidikan berkarakter dan bermartabat. Dalam Porseni PGRI tingkat Kabupaten Siak tahun 2022 diharapkan dapat terjalin kebersamaan dan silaturahim antara sesama guru dan anggota PGRI se-Kabupaten Siak. Usai menghadiri pembukaan Porseni PGRI tingkat Kabupaten Siak, Bupati berharap kontingen PGRI Kabupaten Siak dapat meraih juara umum pada tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Bengkalis mendatang. Pagi hari ini, ya, alhamdulillah sudah dilakukan pembukaan Porseni PGRI se-Kabupaten Siak tahun 2022 yang diikuti oleh 1.000 orang lebih olahragawan dan seniman seniwati dari guru se-Kabupaten Siak dari 14 kecamatan dengan harapan untuk sesuai dengan tema menumbuh kembangkan solidaritas dan soliditas PGRI mewujudkan pendidikan berkarakter bermartabat. Semoga dengan menggunakan olahraga, jiwa seni yang baik dan mendorong peserta didik supaya nanti bisa berkarakter dan bermartabat. Dan doa saya semoga kontingen PGRI Kabupaten Siak tahun 2022 pada Porseni PGRI di Bengkalis se-Provinsi Riau nanti kembali meraih prestasi terbaik juara umum seperti tahun lalu di Kabupaten Riau. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pada tanggal 19 Oktober 2022 yang lalu, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak menggelar rapat terkait penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah tahun 2023-2033. Rapat ini berlangsung di ruang Zamrud Room Komplek Abdi Praja. Pada rapat penyusunan RIPDA ini dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dan Imam Hadi, Ketua Tim Leader Konsultan Perencana, mempresentasikan rencana pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Siak dalam rapat penyusunan RIPDA yang berlangsung di Zamrud Room. Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Siak beserta sejumlah pimpinan OPD terkait. Dalam arahannya, Bupati Siak Alfedri meminta para pimpinan OPD dan para camat untuk memberikan masukan-masukan dalam pembangunan kepariwisataan di rapat ini. Dan Alfedri meminta untuk perencanaan penyusunan pembangunan kepariwisataan ini ada di dalam visi jangka panjang. Siak ini pertama di visi jangka panjang. Jadi Bapak tadi menyebut visi jangka menengah 2021-2026, ya kan? Terwujudnya Kabupaten Siak yang mana sejahtera lestari dan hukum sampai kami sudah program. Cuma ada program lainnya. Nah, pada visi kita yang lebih luas cakupannya, artinya itu kan diatur dalam rencana pembangunan jangka panjang. Jangka panjang Siak ini terwujudnya Kabupaten Siak sebagai pusat budaya Melayu di Indonesia. Itu saya itu supaya dimasukkan dalam sebagai dasar ini lah di RIPDA ini. Nah, cuma saya ingat ini Pemda tadi. Ini saya ingat ini. Ini PJP kita tak bangun. Nah, 2002, 2003 kan? Nah, 2003, 2025. Nah, ini berarti tahun depan harus masuk nih. Ini Pak Kabit ada, tarik 2003 harus masuk ya penyusunan RPJPD
potensial. Hanya saya ingat juga malam ini. Nah maksudnya Pak, salah dari jangka belakang ini kan berusia 10 tahun. 10 tahun sampai 2033. Nah 2023. Jadi jangan visi itu turunan daripada visi daripada RPJMD saja. Ambil juga jangka panjang. Jangka panjang pastilah kita ini jadi tujuan terwujudnya sebagai pusat budaya Melayu di Indonesia. Nah kemudian kita kan ada tagline nih, Siak nih sebagai pusat budaya Melayu. Jadi Siak ini Siak ditulis ini. Ini sudah ada patennya. Adapun keluaran yang diharapkan pada rapat ini adalah berupa kesepakatan dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan untuk 10 tahun ke depan yang akan menjadi pijakan dalam pembangunan kepariwisataan ke depannya. Dan tentunya diharapkan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Siak ke depannya tetap mengacu pada nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu Siak. Tim Liputan mengabarkan. Selanjutnya, Saudara, mengusung tema kebijakan pemerintah daerah menuju revolusi industri 4.0, Bupati Siak Haji Alfedri berkesempatan mengisi kuliah umum program studi di luar kampus utama PSDKU Politeknik Negeri Sriwijaya, Kabupaten Siak. Bupati Siak Haji Alfedri mengisi kuliah umum yang bertemakan kebijakan pemerintah daerah menuju revolusi industri 4.0 bertempat di Aula Politeknik Negeri Sriwijaya, Kabupaten Siak. Di awal pemaparan di hadapan puluhan mahasiswa dan mahasiswi program studi di luar kampus utama atau PSDKU, Bupati Siak mengisahkan perjalanan kepemimpinannya, seraya mengajak dan mendorong mahasiswa dan mahasiswi yang hadir untuk membuat terobosan pembangunan dengan belajar yang baik secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan terlebih dengan program beasiswa unggulan yang diberikan oleh Pemkab Siak. Bagi kami ini jauh lebih baik. Saya berpengalaman ya, untuk merintis satu sekolah. Ini kan betul seperti Presiden KU Polri. Saya ada di sekalian pernah membangun SMA di Minas. Ibu kan dulu guru SMA di Sunapek, Kampung Guru ini. Di Sunapek, waktu saya ke Sunapek tidak ada mobil masuk ke Sunapek. Harus naik kapal laut dari Kabupaten. Di sini penduduknya hari malam hari, ya nanti kualitas yang baik, IP-nya kemudian semuanya baik masyarakat. Di sini kan beasiswa unggulan yang dibantu dia hidup, tapi ada juga yang tidak beasiswa unggulan. Ya. Dan tidak ada beasiswa. Apabila punya skema beasiswa, selain beasiswa unggulan, ya bagi keluarga orang tua bertahan juga selain itu juga diberikan beasiswa sekali nanti bedanya jadi kan kita tahu apa IPS IPA ya IPA 2,75 IPA dan IPS ya kan kalau akuntansi IPS ya kalau teknologi kimia IPA kalau teknologi mesin nah kalau teknologi kimia dan teknologi mesin minimal 2,75 akuntansi pabrik minimal 3. Jadi tidak ada dapat beasiswa, ada 5.000 lebih. Ada Siak yang kuliah dimanapun itu kita berikan beasiswa. Jadi yang penting semangat dalam kuliah ilmu. Program studi di luar kampus utama atau PSDKU Politeknik Negeri Sriwijaya Kabupaten Siak meliputi studi teknik mesin, teknik kimia, dan akuntansi dengan jumlah mahasiswa dan mahasiswi sebanyak 67 orang. Perkuliahan umum ini dilakukan agar mahasiswa dan mahasiswi dapat mengetahui tentang tantangan dan pembangunan di Kabupaten Siak. September 2022 dan diawali dengan misal kemarin selama kurang lebih 14 hari di Palembang Sultan. Jadi adik-adik yang saya 67 orang ini kita kirimkan di Palembang untuk mengikuti misal. Dan juga seluruh mahasiswa yang 67 orang ini adalah berasal dari seluruh 14 kecamatan di Kabupaten Siak plus satu Pak. Jika ada satu orang, ini 67 orang adalah angkatan pertama. Seandainya nanti tahun depan akan ada mahasiswa baru lagi Pak, juga akan melaporkan kepada Pak Kapolri bahwa mungkin keluar itu tidak akan diikuti Pak. Kita ditambah dengan kalau jumlahnya 67 lagi, maka kemungkinan besar kita harus menambah kelas baru Pak.
Sementara itu, Direktur Politeknik Sriwijaya Dr. Ing Ahmad Taqwa menyampaikan bahwa pada tahun ini merupakan tahun ajaran pertama program studi di luar kampus utama atau PSDKU, di mana sebaran mahasiswa dan mahasiswinya telah meliputi 14 kecamatan se-Kabupaten Siak. Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Siak, dosen, tenaga kependidikan, serta sivitas akademika program studi di luar kampus utama PSDKU Porsri Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup Siak sepekan kali ini. Anda dapat mengikuti informasi kami lainnya melalui channel YouTube Kabar Siak, Siak TV Official, serta fanpage Siak Televisi News. Saya Desi Ekawati mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan laksanakan vaksinasi lengkap guna meningkatkan imunitas tubuh. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.